Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, baik hari ini saya kembali akan memberikan adik-adik pengajaran melalui video. Dan saya sengaja memberikan video adik-adik karena semua pengertian-pengertian ini harus dihafal atau dimengerti, ya. Jadi saya sengaja mau ngirim video ini untuk adik-adik bisa memahami materi ini secara berulang-ulang, karena materi ini adalah hal yang sangat penting dari kelanjutan mata kuliah kita selanjutnya. Baik, kembali saya mengulang bahwa pengertian keuangan daerah menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 32 tahun 2005 mengatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi saya kira adik-adik sudah bisa memahami apa itu keuangan daerah. Nah, selanjutnya, adapun unsur pokok keuangan daerah yang ada di daerah yaitu hak daerah yang dapat dinilai, kewajiban daerah dengan uang, kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Nah, adapun masing-masing penjelasannya meliputi hak daerah itu adalah dalam rangka keuangan daerah. Jadi hak daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah dalam mengisi kas daerah. Jadi hak daerah ini adalah merupakan hak yang melekat pada daerah. Kemudian hak ini diatur di dalam perundang-undangan. Kemudian perundang-undangan ini mengisyaratkan bahwa semua anggaran baik pengeluaran maupun pemasukan itu dapat mengisi kas daerah. Nah, adapun hak daerah berdasarkan undang-undang yaitu hak menarik pajak. Saya kira minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa hak menarik pajak itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1997, nomor 34 tahun 2000. Kemudian undang-undang ini direvisi kembali menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Sekira minggu lalu saya menjelaskan bahwa adapun hak daerah di dalam mengisi ekuitas dana daerah yaitu adalah hak menarik pajak dan hak menarik retribusi. Nah, ini ada undang-undangnya ya, yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 1997, kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 34 tahun 2000, kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, selanjutnya, hak untuk memperoleh dana perimbangan. Jadi, dana perimbangan ini juga adalah hak daerah yang mengisi ekuitas dana daerah, yang dimana dana perimbangan ini adalah dana yang datangnya dari pusat, ya. Nah, ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Kemudian di dalam dana perimbangan itu minggu lalu Anda sudah mengenal disebut dengan dana bagi hasil, dana alokasi umum, kemudian ada DAK, ya. Jadi inilah hak daerah yang bisa mengisi kas keuangan, ya. Jadi ada pajak, kemudian ada retribusi. Minggu lalu Anda belum mengetahui undang-undangnya, sekarang pada materi ini sudah lengkap aturan yang mengaturnya. Selain pajak daerah yang datang memang dari pengelolaan daerah itu sendiri, ada juga dana yang datang dari pusat yang disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.
di mana dana perimbangan atau dana dari pusat ini yaitu disebut dengan dana bagi hasil, kemudian ada DAU, kemudian ada DAK. Inilah yang mengisi mata anggaran keuangan yang ada di daerah, ya. Nah, selanjutnya, selain hak negara atau kabupaten untuk mendapatkan anggaran di dalam pengelolaan keuangan daerah, ada pun kewajiban daerah yaitu bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Inilah yang menjadi hak dan kewajiban daerah. Kewajibannya bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia melalui anggaran-anggaran tadi, bagaimana masyarakat sejahtera dengan anggaran yang telah dikucurkan, bagaimana pemerintah melalui anggaran itu bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program pendidikan, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia melalui anggaran-anggaran nasional maupun anggaran-anggaran pemerintah daerah. Nah, adapun aktor yang mengelola keuangan daerah, jadi minggu lalu adik-adik saya sudah menjanjikan siapa saja aktor yang mengelola anggaran keuangan daerah, karena ini adalah hal yang penting untuk adik ketahui, ya, bahwa di daerah itu ada anggaran-anggaran yang dikelola oleh para stakeholders. Yang pertama, aktor yang mengelola anggaran keuangan daerah yaitu ada kepala daerah, ya. Kemudian kepala daerah ini melimpahkan sebagian kewenangannya kepada koordinator pengelola keuangan daerah, dalam hal ini adalah sekretaris daerah. Jadi sekretaris daerah ini adalah aktor yang mengkoordinir pengelolaan keuangan daerah yang ada di kabupaten, ya, atau provinsi. Selanjutnya, selain sekretaris daerah, ada juga pejabat pengelola keuangan daerah atau SKPKD. Inilah yang mengelola keuangan daerah, kemudian, ya, atau biasa disebut dengan kabak keuangan, ya, kalau dia di dinas, kalau di sekretariat daerah. Kemudian menurun kembali anggaran dikelola oleh pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang, yaitu SKPD atau sekarang ini disebut dengan OPD. Ya, jadi pejabat pengguna yang menggunakan anggaran atau yang mengimplementasikan anggaran itu adalah OPD atau SKPD atau dinas, gitu ya. Kemudian ada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Ya, jadi pejabat pelaksana teknis ini lebih mengkhusus pada anggaran-anggaran yang sudah mulai khusus, ya. Kemudian pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Nah, ini juga yang menata usahakan, yang membukukan dan sebagainya. Kemudian menata usahakan, mengarsipkan dan sebagainya itu ada di SKPD. Kemudian ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Nah, bendahara penerimaan dan pengeluaran ini masing-masing ada di sekretaris daerah, ada di SKPD, ya. Kemudian ada di PPTK, ya. Kemudian masing-masing bendahara penerimaan dan pengeluaran ini mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan sesuai dengan tupoksinya. Nah, inilah aktor ataupun pengelola anggaran keuangan daerah yang ada di daerah. Saya ulang kembali, itu ada bupati. Bupati ini adalah pengelola anggaran penuh, tetapi berdasarkan undang-undang, kepala daerah ini melimpahkan wewenangnya kepada sekretaris daerah, kepada SKPKD, kemudian kepada pengguna anggaran, kemudian PPTK, kemudian dia juga melimpahkan penata usahaannya atau penataan kwitansi ataupun dokumen-dokumen kepada SKPD, kemudian yang menerima anggaran dan bendahara pengeluaran yang
mencatat semua pengeluaran yang dilakukan oleh para stakeholders ini, yaitu disebut dengan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai mengkhusus ya. Jadi ini nanti anggaran-anggaran inilah yang nanti menghiasi LRA kita, laporan realisasi anggaran kita. Maka perlu adik-adik mengetahui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang disebut dengan anggaran pendapatan itu apa? Kemudian apa yang disebut dengan anggaran belanja daerah. Nah, anggaran yang kita bahas ini disebut dengan APBD karena anggaran ini, anggaran pendapatan belanja daerah ini ada di daerah atau ada di provinsi. Ya, sedangkan kalau APBN itu adalah merupakan anggaran yang ada di nasional atau disebut anggaran pendapatan belanja nasional, ya, atau biasa disebut anggaran yang biasa dikucurkan ke daerah atau anggaran perimbangan, itu disebut dengan APBN. Sedangkan anggaran APBD adalah anggaran yang berada di daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, ya. Apa saja yang menjadi pendapatan, kemudian apa saja yang menjadi pembelanjaan daerah, ini yang disebut dengan APBD, ya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 8 tentang keuangan daerah. Jadi anggaran yang akan kita pelajari 1 semester ini adalah anggaran APBD, yaitu anggaran belanja dan pendapatan daerah yang disingkat APBD yang ada di daerah, di mana anggaran APBD ini tidak bisa keluar kalau tidak disetujui oleh DPRD. Demikian juga APBN ini tidak akan cair anggarannya jika tidak disetujui oleh DPR RI. Nah, inilah anggaran-anggaran nanti yang akan kita analisis, anggarannya seperti apa, pendapatannya seperti apa, itu nanti kita akan membuat jurnal ataupun laporan realisasi anggaran tahunan mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Inilah yang disebut dengan anggaran APBD. Nah, saya kira minggu lalu kita sudah mempelajari itu ya. Nah, sekarang apa itu yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah? Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. Jadi anggaran APBD itu dikelola dalam 1 tahun. Kemudian APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam 1 tahun anggaran. Jadi kalau ada yang menyebut apa itu APBD, berarti anggaran pendapatan belanja daerah yang dilakukan di daerah mulai 1 Januari sampai 31 Januari atau biasa disebut dengan belanja desentralisasi dalam 1 tahun, di mana di dalam APBD ini dikelola anggaran perencanaan pendapatan daerah dan belanja daerah, semua termasuk semua termuat di dalam dokumen APBD, ya. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN. Jadi anggaran APBD itu sama dengan anggaran APBN, yaitu dimulai 1 Januari berakhir pada tanggal 1 Desember. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu. Jadi, anggaran APBD ini harus dimulai 1 Januari dan pertanggungjawabannya itu harus selesai mulai 31 Desember. Ya. Berapa belanjanya, berapa pendapatannya, semua termuat di dalam dokumen APBN ataupun APBD. Nah, anggaran APBD ini mempunyai fungsi, ya. Jadi
Anda juga harus mempelajari secara konsep, jadi jangan kita mempelajari langsung buku besar, kemudian neraca, kemudian LRA, tapi Anda tidak mengetahui secara konsep apa itu keuangan daerah. Nah, di sini kita mempelajari fungsi-fungsi anggaran daerah. Yang pertama ada disebut dengan pada tahun yang bersangkutan. Jadi direncanakan siapa yang melakukan ini, aktornya, kemudian program apa, semua ini direncanakan di dalam APBD, makanya disebut sebagai APBD itu adalah fungsi perencanaan. Kemudian APBD juga merupakan fungsi pengawasan, jadi anggaran-anggaran yang sudah disusun di dalam fungsi otorisasi perencanaan, di dalam APBD juga ini memuat pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Makanya APBD itu disebut dengan fungsi pengawasan, ya, karena dia APBD ini menjadi pedoman yang dapat menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian APBD juga berfungsi sebagai fungsi alokasi yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi di dalam APBD ini kita bisa mengetahui, ya, bagaimana mengurangi pengangguran. Artinya di dalam alokasi APBD ini kita bisa mengetahui program-program apa yang bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat, berapa anggaran yang akan digunakan. Kemudian pemborosan, yaitu apakah anggaran yang digunakan ini betul-betul efektif dan efisien, ya, tidak mengalami pemborosan. Makanya dokumen APBD ini betul-betul harus berfungsi perencanaannya, otorisasinya, kemudian alokasinya. Ini harus jelas di dalam dokumen APBD ini. Kemudian APBD juga berfungsi sebagai distribusi. Artinya bagaimana memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, gitu ya. Jadi betul-betul anggaran APBD ini bisa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan di dalam mendistribusikan anggaran-anggaran sesuai dengan tupoksi anggaran yang dibutuhkan. Jadi jangan ada anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi bagaimana anggaran dokumen ini dianalisis, dimasukkan di dalam APBD ini, rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang ada di daerah. Itulah yang disebut dengan fungsi distribusi. Jadi fungsi anggaran itu jangan ada adik mahasiswa yang tidak tahu lagi bahwa APBD itu memiliki fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi, ya. Nah, inilah fungsi-fungsi anggaran. Kemudian dia juga sebagai fungsi stabilisasi, yaitu harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi APBD ini adalah dokumen yang sangat penting yang dimiliki daerah selama 1 tahun, ya. Kemudian, nah, saya kira bahan ini juga sangat penting, ya. Kita tahu apa itu pendapatan dan apa itu belanja. Nah, pendapatan inilah nanti dan belanja daerah inilah nanti yang bisa mengisi laporan LRA kita. Nah, alangkah bahayanya nanti kalau adik-adik tidak mengetahui apa yang disebut dengan pendapatan, apa yang disebut dengan belanja daerah. Nah, di sini saya menguraikan apa itu pendapatan daerah, kemudian apa itu belanja daerah, kemudian apa itu pembiayaan. Jadi struktur anggaran keuangan daerah itu ada 3, yaitu ada pendapatan daerah, ada belanja daerah, kemudian apa pembiayaan. Jadi kalau ada yang menanyakan apa sih struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ada di daerah, yaitu ada 3, yaitu ada pendapatan daerah,
ada belanja daerah, dan ada pembiayaan. Nah, seperti apakah itu pendapatan daerah? Nah, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Nah, jadi ini ada yang disebut dengan pendapatan daerah. Jadi nanti di dalam buku LRA-nya adik-adik atau neracanya, kalau saya mengatakan apa itu pendapatan daerah, berarti adik sudah tahu bahwa pendapatan daerah itu adalah semua penerimaan uang yang melalui kas umum daerah. Jadi semua penerimaan itulah yang disebut dengan pendapatan yang menambah ekuitas dana lancar, kemudian yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Artinya pendapatan yang kita peroleh atau pendapatan yang didapatkan oleh daerah itu tidak perlu lagi kita bayar ulang, ya, karena bukan utang. Tetapi pendapatan daerah itu adalah merupakan hak daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan yang ada di daerah dan merupakan hak daerah yang tidak perlu untuk dikembalikan, ya, karena pendapatan daerah ini adalah merupakan hak daerah, ya. Nah, pendapatan daerah meliputi PAD. Saya kira minggu lalu ini saya sudah jelaskan, ya, pendapatan asli daerah. Kemudian dana perimbangan. Dana perimbangan ini adalah dana dari pusat yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah, yaitu ada DAU, ada DAP, ya. Kemudian ada bagi hasil pajak. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi pendapatan daerah itu meliputi pendapatan asli daerah, ya, seperti mungkin ada pajak, retribusi. Nah, itu semua adalah pendapatan asli daerah. Kemudian dana perimbangan adalah dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, itu biasa disebut dengan dana APBN, ya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Inilah yang disebut dengan pendapatan. Nah, pendapatan, sedangkan belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Jadi belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah, kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Jadi kalau tadi adik-adik mahasiswa sudah mengetahui apa itu pendapatan daerah, ya, merupakan hak daerah. Sedangkan kalau belanja daerah adalah pengeluaran yang mengurangi dana kas daerah dalam 1 tahun anggaran, gitu, ya. Nah, belanja ini tidak dikembalikan juga oleh daerah, karena itu adalah merupakan belanja daerah yang yang mengurangi ekuitas dana kita, gitu, ya. Jadi anggaran inilah yang digunakan untuk membiayai semua anggaran atau keperluan-keperluan yang ada di daerah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh para stakeholders yang telah saya sebutkan tadi, gitu, ya. Nah, selanjutnya adapun yang disebut dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, itu yang disebut pembiayaan, ya. Jadi pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, gitu ya. Jadi pembiayaan ini ya perlu dibayar ya, berbeda tadi dengan penerimaan ya, diterima kembali berarti ada misalnya piutang, itu semua adalah pembiayaan juga ya, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi piutang itu adalah salah satu pembiayaan daerah di mana penerimaannya akan diterima kembali, gitu ya. Kemudian penerimaan pembiayaan meliputi, nah ini silfa. Jadi penerimaan pembiayaan yang ada di daerah itu termasuk silfa yang bisa menambah ekuitas dana kita, yaitu silpa tahun anggaran sebelumnya. Apa itu silpa? Silpa itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran ya, sisa lebih ya perhitungan anggaran. Ini juga adalah merupakan penerimaan. Jadi artinya silfa ini adalah adanya anggaran sisa lebih dari tahun sebelumnya atau biasa disebut dengan saldo tahun yang lalu yang ditambah dengan anggaran yang sekarang. Inilah yang disebut dengan saldo kita atau silpa kita. Nah, silpa ini adalah anggaran yang tersisa pada tahun sebelumnya. Ini bisa menambah ekuitas dana kita, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan penerimaan pembiayaan. Kemudian pencairan dana cadangan ya. Misalnya dalam tahun 2019 kita punya saving ya. Misalnya anggaran kita itu dulu 5 miliar, yang kita gunakan adalah 4 miliar. Tetapi semua anggaran-anggaran ataupun kegiatan-kegiatan itu semua terlaksana dengan baik. Tetapi ada sisa anggaran, inilah yang dimasukkan di dalam deposito, kemudian bisa dicairkan pada tahun-tahun yang akan datang ya, atau pada tahun berikutnya. Inilah yang disebut dengan pencairan dana cadangan yang bisa menambah penerimaan kita. Kemudian penjualan kekayaan daerah ini juga bisa menambah penerimaan kita, gitu ya. Misalnya kita menjual kekayaan daerah. Ini negara ini banyak menjual kekayaan daerah ya. Seperti misalnya menjual salah satu aset daerah, gedung, kemudian menjual tanah daerah ke swasta atau private, ini juga merupakan penerimaan daerah. Kemudian penerimaan pinjaman atau piutang, telah kita misalnya meminjamkan anggaran kepada swasta, kemudian kita menagih, kemudian mereka membayar, inilah yang disebut dengan penerimaan pinjaman atau penerimaan piutang ya. Apa yang kita telah pinjamkan kemudian dibayar pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, inilah yang menjadi penerimaan kita, gitu ya. Nah, sedangkan terakhir ada yang disebut dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Nah, ini ada pembiayaan neto, merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran. Jadi ada keuntungan ya. Ada keuntungan, ini disebut dengan neto. Pembiayaan neto itu adalah keuntungan dari penjualan ataupun penerimaan yang pernah kita lakukan transaksi. Jadi pembiayaan neto itu adalah keuntungan ya, keuntungan dari transaksi ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan. Saya kira itu adik-adik, saya kira sampai di sini adik-adik harus paham betul. Minggu depan insya Allah saya akan mengulang kembali dan mereview kembali
bersama dengan adik-adik mahasiswa. Saya kira demikian adik-adik mahasiswa, semoga adik-adik bisa memahami konsep-konsep keuangan daerah ya, karena kalau kita tidak mengetahui konsep langsung kita ke aplikasi keuangannya, ini nanti membuat adik-adik menjadi tidak paham apa itu keuangan daerah. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.